Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan materi analisis mengenai dampak lingkungan, khususnya untuk topik identifikasi dampak. Sebelumnya, akan saya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, kelompok 4, yaitu yang pertama, saya sendiri, Maria Regina Dewawisang, Jesnia Tamuina, Ningsi Arianti Pai, dan Emilia Nahak. Yang pertama, pendahuluan. Dampak merupakan pengaruh dari perbuatan akibat suatu kegiatan. Proses terjadinya suatu dampak yaitu adanya kegiatan, kemudian terjadi perubahan, dan perubahan tersebut mengakibatkan suatu pengaruh baik bagi lingkungan ataupun makhluk hidup di sekitarnya. Selanjutnya, pengertian identifikasi dampak. Dalam pelaksanaan studi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, identifikasi dampak umumnya difokuskan pada kegiatan suatu usaha atau proyek yang diperkirakan akan menjadi sumber dampak serta komponen-komponen atau parameter-parameter lingkungan yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat rencana kegiatan atau usaha atau proyek. Dalam proses identifikasi dampak, penyusun studi AMDAL harus dapat menetapkan yang pertama, apa yang menjadi penyebab dampak atau sumber perubahan lingkungan, dan yang kedua, bagaimana proses yang akan terjadi pada komponen-komponen lingkungan yang akan mengalami dampak. Nah, dari hasil identifikasi ini, lalu dicari upaya penanganan dampak lingkungan, baik berupa upaya pencegahan, penanggulangan, maupun pengendalian. Upaya-upaya ini diarahkan agar dapat mengurangi dampak-dampak yang bersifat negatif serta mengembangkan dampak-dampak yang bersifat positif. Fungsi identifikasi dampak. Yang pertama, mengidentifikasi komponen atau parameter lingkungan yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar atau selanjutnya akan disebut sebagai dampak penting sebagai akibat rencana kegiatan atau proyek. Yang kedua, terutama identifikasi dampak ini akan digunakan di saat proses pelingkupan dalam rangka penyusunan dokumen kerangka acuan. Dalam identifikasi dampak dikenal 3 metode. Menurut Sumarwoto tahun 1991, metode identifikasi dampak terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, daftar uji yang terdiri atas daftar uji sederhana atau simple checklist, daftar uji kuesioner atau questionnaire checklist, dan daftar uji deskriptif atau descriptive checklist. Yang kedua ada metode matriks, dan yang ketiga ada metode bagan alir atau flow chart. Berdasarkan 3 metode identifikasi dampak tadi, yang pertama akan kita bahas yaitu metode daftar uji. Yang pertama, daftar uji sederhana, di mana setiap komponen atau parameter lingkungan yang diasumsikan akan terkena dampak akibat adanya suatu rencana, kegiatan, atau proyek yang didaftarkan. Yang kedua, daftar uji kuesioner, di mana dalam daftar ini dimuat serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan penyusun dokumen AMDAL untuk melakukan identifikasi terhadap komponen-komponen
atau parameter lingkungan hidup yang diasumsikan akan terkena dampak akibat kegiatan atau proyek. Yang ketiga, daftar uji deskriptif, di mana daftar uji ini berisi hal-hal penting yang perlu diteliti oleh penyusun dokumen andal, seperti faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan, data yang diperlukan, sumber data, termasuk juga di dalamnya metode perkiraan dampak yang diusulkan untuk dipakai dalam proses lanjutan dari identifikasi dampak. Dalam mengaplikasikan daftar uji ini, perlu diuji terdahulu kesesuaiannya terhadap proyek dan lingkungan yang akan diteliti. Dengan kata lain, tidak ada daftar uji yang cocok untuk diaplikasikan pada semua jenis proyek di semua jenis lokasi yang berbeda. Kelemahan lain dari daftar uji ini adalah tidak diketahui secara jelas sumber dampaknya. Contoh daftar uji. Teman-teman bisa melihat, ini adalah contoh daftar uji kuesioner rencana proyek pariwisata. Jadi, untuk ini contoh daftar uji kuesioner, dia akan berbentuk pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, poin A, lingkungan atau kaitan dengan sumber daya. Itu pada poin pertama ada pertanyaan konsekuensi lingkungan apakah yang akan terjadi karena adanya perubahan tata guna lahan akibat adanya operasi proyek. Kemudian pertanyaan pada poin kedua, apakah proyek akan menyebabkan mobilisasi tenaga kerja? Jika ya, masalah lingkungan apa yang akan terjadi? Kemudian poin ketiga, apakah wisatawan akan menciptakan kondisi yang membahayakan perlindungan aspek lingkungan alamiah yang penting? Jadi contoh daftar uji untuk kuesioner akan berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disebarluaskan kepada masyarakat-masyarakat sebagai bentuk dari sosialisasi. Selanjutnya ada contoh daftar uji deskriptif untuk analisis suatu jenis pembangunan, di mana daftar uji deskriptif ini terdiri dari bidang dan subbidang, di mana bidang dan subbidang ini terbagi menjadi dua, yaitu ukuran yang disarankan dan alternatif ukuran. Selanjutnya ada sumber informasi atau teknik perkiraan dari jenis pembangunan yang akan dilakukan. Kemudian ada contoh daftar uji sederhana rencana pembuatan jalan. Untuk daftar uji sederhana rencana pembuatan jalan ini terdiri dari beberapa komponen lingkungan dan tahapan kegiatan. Komponen lingkungan tersebut meliputi yang pertama dampak kebisingan, yaitu kesehatan masyarakat dan tata guna lahan. Kemudian poin kedua ada dampak kualitas udara yang terdiri dari kesehatan masyarakat dan tata guna lahan. Yang ketiga ada dampak kualitas air yang terdiri dari air tanah, air permukaan, dan pencemaran. Poin keempat, ada dampak biologi terkait dengan flora dan fauna. Dan yang terakhir, ada dampak sosial ekonomi yang terdiri dari konflik sosial dan pendapatan. Sedangkan untuk tahap kegiatan terdiri dari 3, yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Metode identifikasi dampak yang kedua, yaitu dengan metode matriks. Identifikasi dampak dapat pula dilakukan dengan menggunakan matriks. Matriks tersebut dapat dipakai untuk mengidentifikasi interaksi antara kegiatan proyek dan komponen lingkungan yang akan terkena dampak. Dalam matriks ini biasanya kegiatan-kegiatan proyek dicantumkan pada sumbu horizon, sedangkan pada sumbu vertikal termuat sejumlah komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak. Koordinat antara lajur dan baris menunjukkan interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan hidup.
Berikut ada contoh matriks suatu kegiatan terhadap lingkungan. Terdiri dari dampak lingkungan dan komponen lingkungan. Komponen lingkungan di sini contohnya satwa liar, spesies yang akan punah, vegetasi alam, sifat tanah, drainase tanah, air tanah, kualitas air, kesehatan, nilai ekonomi, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan dampak lingkungan dapat terdiri dari tidak ada dampak, dampak positif, dampak negatif, kegunaan, berlawanan, masalah, jangka pendek, jangka panjang, dapat berbalik dan tidak berbalik. Metode identifikasi dampak yang ketiga yaitu dengan metode Bagan Alir. Pada prinsipnya, metode ini dirancang untuk mengidentifikasi interaksi antara kegiatan yang merupakan sumber dampak dan komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak dalam suatu jalinan sebab, kondisi, dan efek. Dampak yang mungkin terjadi dibedakan ke dalam 3 kelompok. Menurut Sumarwoto tahun 1991, terdiri dari A. Perubahan tingkat pertama yang disebut kondisi permulaan. B. Perubahan tingkat kedua yang diakibatkan oleh kondisi permulaan. Atau perubahan kedua ini disebut juga dengan kondisi akibat. C. Perubahan tingkat ketiga yang disebut efek. Berikut adalah contoh Bagan Alir, dampak besar dan penting hipotetik kegiatan revitalisasi Pantai Losari pada tahap konstruksi. Nah, pada tahap konstruksi ini akan terjadi mobilisasi tenaga kerja, pemasangan sheet pile, pengerukan dasar laut, transportasi bahan dan material, penggalian, penimbunan, perataan, dan pemadatan, pondasi beton dan sistem drainase, serta pembangunan dermaga. Nah, mobilisasi tenaga kerja ini akan menimbulkan dampak di mana kesempatan kerja, kesempatan berusaha oleh masyarakat sekitar yang akan berdampak pada pendapatan masyarakat yang akan meningkat. Kemudian untuk pemasangan sheet pile dan pengerukan dasar laut akan berdampak pada getaran yang selanjutnya berdampak pada gangguan bangunan dan alat elektronik, serta penurunan kualitas air laut yang akan berdampak pada estetika Pantai Losari. Kemudian untuk poin transportasi bahan dan material, penggalian, penimbunan, perataan, dan pemadatan, pondasi beton dan sistem drainase, pembangunan dermaga akan berdampak pada volume lalu lintas dan kualitas udara, di mana volume lalu lintas ini akan berdampak pada kemacetan lalu lintas dan kualitas udara sendiri akan berpengaruh pada gangguan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan identifikasi dampak. Keberhasilan dalam proses identifikasi dampak banyak pula bergantung pada kemampuan penyusunan dokumen AMDAL dalam memahami rincian kegiatan suatu proyek atau usaha yang akan diteliti. Rincian kegiatan yang dimaksud di sini adalah uraian satuan-satuan operasi kegiatan proyek yang dimulai dari tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi, mengingat satuan-satuan operasi ini memiliki potensi terjadinya dampak lingkungan. Dalam proses identifikasi dampak, perlu juga diketahui mengenai rona lingkungan yang terkena dampak, terutama komponen lingkungan yang langsung terkena dampak dan yang memiliki arti ekologis dan ekonomis. Kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan perlu dipelajari secara saksama. Hal-hal ini semuanya berkaitan dengan komponen-komponen lingkungan hidup yang diasumsikan akan terkena dampak. Contohnya, dalam identifikasi dampak pembangunan embung yang kemarin kita lakukan survei,
di mana identifikasi dampak yang dapat kita buat yaitu akan terjadi hilangnya vegetasi, polusi udara, tercemarnya air, dan kebisingan. Di samping itu akan muncul dampak positif di mana pada saat konstruksi akan ada perekrutan tenaga kerja, ekonomi masyarakat di sekitar dapat meningkat, proses pertanian yang menjadi tujuan dari pembangunan embung ini, di mana pertanian hortikultura dapat berjalan dengan baik, dan tempat tersebut bisa juga dijadikan sebagai agrowisata. Selanjutnya, dampak yang dapat muncul. Dampak potensial adalah dampak yang diduga dapat terjadi saat komponen kegiatan berinteraksi dengan komponen lingkungan. Dapat teman-teman lihat, komponen kegiatan berinteraksi dengan komponen lingkungan akan menghasilkan dampak potensial. Nah, dari interaksi keduanya ini kita dapat melihat suatu identifikasi dampak di mana sebagian dampak dapat diabaikan sejak awal dan sebagian dampak perlu dikaji lebih mendalam. Nah, dampak yang perlu dikaji lebih mendalam ini adalah dampak penting hipotetik. Perlu dikaji atau diperkirakan untuk mengetahui keberadaan dampak, di mana dampak tersebut muncul atau tidak, besaran dampak, kuantitatif atau kualitatif, karakteristik dampak, positif atau negatif, waktu pemunculannya kapan, serta sifat penting dampak. Dampak tersebut penting atau tidak penting. Dampak penting adalah dampak yang setelah dikaji disimpulkan bahwa dapat menimbulkan perubahan sangat mendasar dan membutuhkan upaya pengelolaan dan pemantauan. Informasi tiap dampak penting harus lengkap, yang terdiri dari sumber dampaknya apa dan sebaran dampaknya apa. Sumber dampak ini dapat kita peroleh dari nama sumber, waktu sumber, kontinuitas sumber, lokasi sumber, dan parameter sumber. Nama dampak, pengaruh dampak, dan fase pemunculan dampak. Sedangkan untuk sebaran dampak terdiri dari nama objek dampak, waktu sebaran, kontinuitas sebaran, sifat sebaran, lokasi dan luas sebaran, serta parameter sebaran. Semuanya ini akan dirangkum menjadi dampak penting. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa identifikasi dampak lingkungan yang potensial tersebut timbul akibat interaksi antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan. Komponen kegiatan termasuk dalam rencana kegiatan dan komponen lingkungan termasuk di dalam rona lingkungan. Rencana kegiatan dan rona lingkungan ini akan menjadi suatu sumber yang dapat kita tarik untuk menjadi identifikasi dampak. Dari identifikasi dampak ini kita akan menyimpulkan daftar dampak potensial, di mana dampak potensial belum menyebutkan besar atau kecil dampak, positif atau negatif dampak, dan penting atau tidaknya dampak. Sebelumnya itu, komponen kegiatan terdiri dari prakonstruksi. Prakonstruksi ini terdiri dari perizinan, survei kelayakan teknis, dan rekrutmen tenaga kerja. Selanjutnya, pada tahap konstruksi, terdiri dari mobilisasi tenaga kerja, pembangunan workshop, pembangunan temporary jetty, mobilisasi alat dan bahan, pengangkutan material reklamasi, reklamasi tapak kegiatan,
pembangunan pelabuhan jeti, pembangunan portakem, pemboran dengan sistem kluster, pembangunan fasilitas produksi. Pada tahap operasi terdiri dari mobilisasi tenaga kerja, produksi, dan pengoperasian jeti. Pada tahap pasca operasi terdiri dari penutupan sumur, demobilisasi peralatan, dan penanganan penutupan sumur. Selanjutnya, untuk komponen lingkungan yang termasuk dalam rona lingkungan, yaitu komponen fisika dan kimia, yang terdiri dari iklim mikro, kualitas udara, kebisingan, kualitas air laut, arus atau arah dan kecepatan, erosi dan sedimentasi, abrasi, bentang alam, dan fisiografi pulau. Kemudian untuk komponen biologi terdiri dari vegetasi pantai, satwa liar dilindungi, jenis dan kelimpahan biota laut. Terakhir untuk komponen sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan lingkungan masyarakat terdiri dari kesempatan kerja, perekonomian lokal, hasil tangkapan laut, penguasaan pulau, struktur dan interaksi sosial, risiko kecelakaan lalu lintas, sikap masyarakat, dan kesehatan lingkungan masyarakat. Karakteristik dampak. Dampak lingkungan kuantitatif atau diukur dinyatakan dalam angka. Kerusakan lingkungan akibat pengaruh fisik, misalnya pencemaran udara, diukur dengan standar ppm. Keasaman limbah diukur dengan pH, kebisingan diukur dengan satuan dB. Dampak lingkungan bersifat kualitatif, yakni dampak yang sulit dinyatakan dengan angka. Aspek sosial budaya, misalnya sikap masyarakat terhadap pembangunan yang akan direncanakan, ketidaknyamanan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Karakteristik dampak. Melalui AMDAL dapat diketahui dampak penting yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembangunan. Berikut hal-hal yang menjadi pedoman menentukan dampak penting, yaitu yang pertama, jumlah manusia yang terkena dampak, 2. Luas wilayah persebaran dampak, 3. Lamanya dampak berlangsung, dan 4. Intensitas dampak. Baik, sekian hasil presentasi mengenai materi identifikasi dampak. Sekian dan terima kasih.